Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisar Sudewo. Di sini saya ingin mengerjakan lab 3.2.8 tentang investigasi implementasi VLAN. Di sini ada dua objektif. Yang pertama mengobservasi broadcast dengan penggunaan VLAN, dan yang kedua mengobservasi broadcast tanpa penggunaan VLAN. Perintah pertama ya ini ping dari PC1 ke PC6 dengan menggunakan simulation dan paket video sehingga kita bisa melihat alur framenya. Tapi di sini kita tambahin frame, kita jalanin. Ini apa? High speed slider. Kita percepat. Nah, di sini programnya not responding. Memang dari tadi ya. Setiap kita coba ping itu dia pasti apa namanya not responding aplikasinya. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, dia udah selesai not respondingnya. Butterful maximum number of events. Oke, udah, kita clear event list saja. Ternyata gagal ya, atau bisa disebut request timed out. Itu dikarenakan VLAN PC6 itu berada di VLAN 30. Karena sifat VLAN itu adalah memperkecil area broadcast, jadi dia hanya menyebarkan pesannya ke area VLAN yang sama sambil mencari alamat tujuannya, begitu. Oke, perintah selanjutnya ini sudah ya. Kenapa? Apakah pingnya berhasil? Tidak, sudah dijelaskan tadi. Lihatlah simulasi panel, kemanakah framenya saat melewati switch ketiga. Tadi setelah ke switch ketiga, dia lewat sini ke switch 4, ke PC 4 ya. Dia nggak terus ke PC 6. Tuh, ini alasannya itu. Dalam operasi normal, saat switch menerima frame broadcast dari salah satu portnya, switchnya akan meneruskan frame ke semua port. Perhatikan pada switch 2 hanya mengirim ARP request kepada switch 1, dan perhatikan juga switch 3 hanya mengirimkan request ARP ke PC 4. Ya, seperti yang tadi itu. Kurang lebih ya seperti itu. Karena sifat pilihannya memperkecil area broadcast ya. Oke, sekarang ping PC1 tuh PC 4. Sama seperti tadi, kita ping dengan yang tadi. Tuh, habis itu kita disuruh ping. Kenapa dia ke PC7 kayak yang tadi itu? Alasannya ya itu tadi. Alasannya itu karena masih dalam satu bagian. Sebentar. Oke, ngelak lagi. Mungkin seterusnya kita akan menggunakan konsol aja ya untuk pingnya. Soalnya ya ini dia not respond. Sebenarnya sama aja menggunakan simulation panel atau tidak itu. Cuma biar kita itu melihat loh alurnya, alur framenya itu. Cuman udah kita lihat di simulasi yang pertama tadi. Bentar, nah, gak usah pakai ini.
Ntar saya coba lagi paket ini ke sini. Coba ya. Berhasil ya pingnya. Oke, kita berhentiin di situ. Kita delete aja biar nggak memenuhin ini, nanti dia not respond lagi. Oke. Were the ping successful? Ya, karena mereka masih satu jaringan VLAN. Simpelnya seperti itu. Kemudian when the packet reach S1 atau switch pertama, kenapa paket frame-nya itu diteruskan juga ke PC7? Karena itu tadi sifat VLAN yang memperkecil area broadcast, sehingga broadcast yang dilakukan hanya kepada area VLAN yang sama. Karena PC7 VLAN-nya VLAN 10 juga, akhirnya dia dicek juga apakah ini alamat yang benar atau bukan. Oke, selanjutnya clear the configuration on all three switches and delete the VLAN database. Kita hapus semua konfigurasi VLAN-nya dan data-data yang sudah ada di VLAN-nya. Oke, return to real time mode. Oke, kita ke real time mode. Delete the startup configuration on all three switch. What command? Command apa yang digunakan untuk menghapus konfigurasi switch, dan di manakah file disimpan dalam switch? Kemudian delete semua file pada ketiga buah switch. Kemudian command apa sih yang digunakan untuk menghapusnya? Ini pertanyaannya kenapa diulang ya? Udah nggak apa-apa. Oke, setelah dihapus kita reload, kemudian kita ping lagi. Oke, kita ke switch 1 dulu. Oh iya, ke CLI, maaf. Oke, kita enable erase start up config confirm. Oke, udah ya. Kemudian itu kita hapus data-data yang ada di file-file yang ada di ini ya. Delete VLAN database. Oke, kita sekarang reload. Kita tunggu proses reloading. Ini jadi kita tuh menghapus semua konfigurasi VLAN dalam switch ya. Jadi nanti kemungkinan VLAN-nya hilang, terus itu broadcast-nya jadi kemana-mana. Jadi nggak ke VLAN 10 aja, ke VLAN 20 aja, 30 ke 30, nggak ke semuanya mungkin nanti. Oke, tadi itu apa sih perintahnya setelah di ini reload semuanya dulu ya? Ya, semuanya dulu kita hapus, habis itu kita reload. Oke, siap. Switch 2. Mari switch 2. Enable erase start up config confirm. Sebentar dong, saya mau lihat dulu. Tadi kayaknya di sini ada yang salah di satunya.
show start up config. Masih kan dia, masih ada VLAN-nya tuh. Banyak sekali datanya. Udah ya, pencet. Oke, kita hapus dulu berarti. Iris start up config. Baru reload lagi. Sudah, kita close. Kita lanjut ke yang kedua. Sudah hidup ya. Erase start up config. Start up itu salah tulis. Erase start up salah. Start up config. nvm bla bla bla, kemudian delete VLAN dat. Reload. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke switch 3. Switch 3, kita buka komennya. Enable erase start up config delete VLAN dat. Oke, reload. Kita tunggu. Setelah itu perintah selanjutnya. Masih kebuka, tutup. Perintah selanjutnya reload the switches. Sudah. Klik capture to send ARP request and pings. Kita ping berarti ya. Kemana? Ada nggak spesifik? Kemana? Oh enggak. From simulation mode, klik capture forward. Select scenario 0 from the drop down tab to return to scenario 0. Oke. Tadi ini sudah selesai ya. Oke, tutup aja. Nanti kita pakai simulation. Memang nanti takutnya nge-lag. Oke. Tambahin PDU misalnya. Tunggu hijau dulu. Kita tunggu hijau dulu. Agak lama ya hijaunya.
karena belum di enable ya, coba kita enable. Coba aja deh kita kirim paketnya. Responding lagi. Oke. Tunggu sebentar ya. Saya ini udah hijau lagi. Kita lanjut broadcasting ya. Tadi masih gagal gara-gara belum tersambung. Oke, kita delete dulu. Kita tambahkan paket baru. Sekarang kita coba. Oh, jadi kemana-mana dia broadcast ya. Ini pasti ketiga perangkat ini. Jalan ke switch lagi, ketiga-tiganya lagi. Oh, jadi di situ ya bedanya. Delete dulu. Nah, sekarang tinggal dijawab aja pertanyaannya nih. Jika PC VLAN 10 mengirim broadcast message, siapa yang akan menerimanya? Yaitu ya PC VLAN 10 yang terhubung di VLAN 10, PC 7, PC 4, PC VLAN 20 juga gitu. PC VLAN 20 itu PC 2, PC 5, sama PC 8. Kemudian PC 30. VLAN 30 itu 9, 6, dan 3. Apa yang terjadi ketika frame dikirim dari PC ke VLAN 10 dari VLAN 10 ke PC dengan VLAN 30? Gagal karena berbeda jaringan VLAN-nya. Kemudian dalam hal port yang manakah collision domain? Collision domain itu tempat paket bertabrakan. Kayaknya sih dari nggak kayaknya ya, dari simulasi yang udah dilakukan tadi itu collision domain itu ada di tiap-tiap switchnya karena paket-paket akan berbenturan. Jadi dari sini ke sini itu kan berbenturan tuh tadi, balik lagi. Nah ini jadi collision domain, collision domain, collision domain. Gitu juga switch 1 2 3 ini adalah broadcast domain. Oke, demikian praktikum kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.